Salam dalam kasih Tuhan. Kembali menjumpai sahabat Rehat di hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Tentunya dengan sebuah harapan bahwa semuanya dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, dan juga kehidupan yang semakin diberkati oleh Allah. Hari ini firman Tuhan kembali menyapa kita, tentunya dalam kondisi dan suasana kehidupan kita masing-masing. Kita sadar silih berganti warna kehidupan yang kita alami dan jumpai. Tetapi satu hal yang luar biasa, kasih dan kesetiaan Allah tidak pernah berubah bagi kita. Firman Tuhan akan menyapa di hari ini. Mari memberikan waktu kita, mengambil waktu sejenak untuk berelasi dengan Tuhan. Menyambut firman, mari berdoa. Bapa di sorga, Engkaulah yang sudah mengasihi kami, sehingga kami boleh ada di hari ini dengan segala kekuatan dan bukti pemeliharaan Allah bagi kami. Untuk kembali ke dalam berbagai aktivitas dan kegiatan kami hendak mendasari dengan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi tuntunan bagi kami untuk hidup di hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian, berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Adakah keistimewaan kita? Merupakan tema kita di hari ini. Adakah keistimewaan kita? Sahabat Rehat, banyak orang berharap di Toraja tentunya akan ada kelebihan secara positif, dengan mengingat bahwa penduduknya mayoritas orang Kristen. Artinya Toraja jauh lebih baik dalam banyak hal dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, benarkah demikian? Atau seperti apa untuk melihat
bahwa memang benar kita punya keistimewaan, kita punya nilai lebih dari daerah-daerah lain. Sahabat Rehat, Rasul Petrus menyampaikan kualitas khusus yang dimiliki, dihidupi dan dipraktekkan oleh orang-orang percaya. Hal yang sangat mendasar adalah dengan memperjuangkan kesatuan orang percaya yang kemudian berdampak pada kesederajatan umat manusia. Yesus Kristus mendoakan kesatuan orang percaya, seperti Dia dengan Bapanya adalah satu. Lihat Yohanes 17 ayat 21-23. Atau gereja mula-mula telah mencontohkan gereja yang sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32. Kesatuan orang percaya mempraktekkan hidup seperasaan, kasih persaudaraan, belas kasih, kerendahan hati, dan pengampunan. Dengan sendirinya bahwa mata dan telinga Tuhan akan terarah kepada umat yang berdoa, berharap, dan meminta pertolongan daripadanya, dan juga berupaya untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jahat, meninggalkan kebiasaan orang jahat. Sahabat Rehat, kehidupan ibadah dan bentuk-bentuk persekutuan lainnya tentunya semarak mewarnai kehidupan keseharian kita. Persoalan apakah semua itu telah menggambarkan persekutuan Kristen telah membentuk dan mempersatukan orang Toraja, mempersatukan anak-anak Tuhan? Ungkapan bahwa pantan kara di potua, pantan kedo di pokedo merupakan ungkapan penyesalan bahwa persatuan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat tidak seperti pada masa lampau. Ajaran dan ungkapan dalam ibadah dan persekutuan lainnya tidak seindah dalam praktek dan kelakuan hidup keseharian kita. Keistimewaan orang percaya adalah hidup dalam persekutuan yang utuh, tanpa ada sekat antara satu dengan lainnya. Kristus adalah jaminan damai sejahtera bagi setiap orang yang tetap setia dalam iman dan terus-menerus berupaya menghadirkan kasih dan damai bagi semua orang. Dengan demikian, orang percaya tentunya punya keistimewaan ketika hidup dalam relasi yang benar dengan Allah dan juga dinampakkan kepada sesama. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa kekal, kekasih jiwa kami, selalu kami bersyukur bahwa Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Bahkan juga firman Tuhan tiada henti-hentinya menyapa ke dalam kondisi kehidupan kami. Dan oleh firman Tuhan sendiri, itu akan menuntun, menguatkan, memotivasi kami untuk hidup semakin menyenangkan hati Allah. Sebagai anak-anak yang Tuhan tebus dan selamatkan, tentunya bisa untuk tampil jauh lebih baik. Bisa untuk memperlihatkan sebuah bentuk kehidupan yang indah, yang menyenangkan Allah. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu,
Tuhan pun tiada henti-hentinya bekerja dan berkarya dari dalam silih bergantinya warna kehidupan ini yang bergumul dengan banyaknya persoalan. Tuhan kuatkan, terus mengandalkan Tuhan, sehingga jalan keluar boleh ditemui dan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dimenangkan dari setiap persoalan. Bahkan yang lemah, yang sakit, juga senantiasa dikuatkan bahwa Tuhan memberkati, Tuhan melawat. Bahkan ada anak Tuhan yang juga dalam kondisi duka cita. Kekuatan pengharapan senantiasa ada, bahwa Tuhan senantiasa memberikan penguatan di dalamnya. Bapa di sorga, di sepanjang hari ini, Tuhan senantiasa memberkati berbagai bentuk usaha karya kerja dari setiap anak-anak Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kami bekerja dengan penuh kebersyukuran, dengan mengandalkan Tuhan. Kami pun boleh menorehkan buah-buah kerja yang baik. Ampuni segala dosa kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian sapaan firman Tuhan di hari ini. Terpuji nama Tuhan.